Hai, bersama gue, Ari, di Podkari. Ini pengalaman gue kerja di sebuah percetakan selama 7 bulan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, gue udah kerja di sebuah perusahaan advertising and printing, alias percetakan. Dan beberapa bulan yang lalu, gue memutuskan resign karena mau fokus menyelesaikan tugas akhir dulu gitu. Anyway, gue gak pernah menyesali keputusan gue untuk kerja sambil mengurus skripsi pada waktu itu. Karena bagi gue, itu merupakan salah satu bagian dari proses pendewasaan. Kerja di percetakan selama 7 bulan pastinya memiliki banyak kisah ya. Apalagi setiap hari bertemu dengan klien-klien yang berbeda. Beda sosial, beda karakter, beda usia, dan segala jenis perbedaan lainnya. Lumayan seru, cuman karena itu adalah kerjaan pertama gue, jadi agak-agak canggung gitu. Gue di sana di bagian desain grafis. Kerjaannya ya desain, nyetak stiker, sama kadang-kadang buat nota kalau kasirnya lagi nggak ada. Itu seru banget. Jadi gue merasa nggak terlalu lelah kerja di sana. Walaupun mungkin tiap hari harus melihat orang yang berbeda-beda. Watak klien gue berbeda-beda ya. Dan di sanalah gue mempelajari banyak banget karakter manusia di bumi ini. Ada jenis klien yang baru datang, tiba-tiba marah. Ya nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Mungkin masalah keluarganya lagi banyak gitu. Atau dia lagi nggak baik-baik aja. Gue kira lagi bad mood aja gitu kan. Ya palingan besok juga minta maaf. Put aja kali. Gue pikirnya bakal begitu. Cuman pas datang lagi, kok marah-marah lagi gitu. Gimana sih mbak? Ini loh mbak kayak gini. Katanya dengan nada yang jelas kayak tante-tante atau kayak emak-emak yang lagi marah. Gak ada lembut-lembutnya. Dan gue ngerasa gue gak punya salah apa-apa. Lagian kalau gue salah ya kan bisa dengan cara yang baik-baik gitu kan. Tapi dimarahin kayak gitu, bagi gue gak ada artinya kalau udah lihat cuan, ya. Terus tipe yang kedua, ada yang lembut banget. Jadi tipe klien yang satu ini, tipe yang gak enakan kayaknya. Kadang-kadang dia bakal ngasih kita uang jajan khusus kalau kita udah selesai desainin dia. Gue kan jadi gak enak gitu. Kok orang ini baik banget. Dan gue pura-pura nolak dong ya. Ih gak usah mbak, gak apa-apa bawa aja uangnya. Gue bilang gitu. Padahal dalam hati, alhamdulillah lumayan buat beli bensin. Dan disinilah gue juga melihat bahwa gak cuma perempuan yang suka marah-marah. Tapi klien laki-laki juga gak kalah cerewetnya. Malah bisa jadi lebih cerewet dari perempuan. Klien gue tuh berasal dari berbagai kalangan. Dari DPR, dari orang-orang yang bekerja di bar, dan macam-macam pokoknya.
Pernah suatu hari itu hari Jumat, gue ingat banget. Dan alhamdulillah gue banyak dapat pelajaran. Waktu itu bertemu dengan sepasang suami istri dan seorang laki-laki yang bekerja di bar. Dan tentunya kita bisa belajar banyak hal dari setiap orang, siapapun dia, apapun pekerjaannya. Dia tetaplah manusia yang punya dua sisi, yaitu baik dan buruk. Ketika mendengar kata bar aja, pasti notasinya udah buruk. Melihat penampilan luarnya aja, bisa jadi membuat kita takut gitu. Padahal kita belum mengenalnya lebih dalam. Gue percaya setiap manusia itu punya sisi kelembutan hati. Tergantung kita berinteraksi dengan dia kayak gimana. Gue gak tahu ya laki-laki pekerja di bar ini sholat atau enggak. Karena itu bukan urusan gue. Itu urusan dia sama Tuhan. Kita kan cuma bisa ngingetin doang. Tapi ada beberapa hal yang gue rekam oleh penglihatan dan pendengaran gue. Dia tuh orangnya percaya diri banget. Dia gak malu akan statusnya sebagai pekerja di bar. Dia ngomongin bar itu bla 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 bla. Padahal dia ngomong sama orang yang gak pernah kesana gitu. Gue cuma bisa ketawa sama rekan kerja gue, dengerin dia cerita sebagai bentuk menghargai. Orangnya cerdas, dia hafal sholawat dan lagu-lagu islami. Sepohon kayu daunnya rimbun. Sambil nyanyi-nyanyi dia cerita. Jarang-jarang nih saya bisa keluar siang-siang kayak gini. Biasanya kalau udah terbit fajar, saya tuh tidur sampai maghrib. Saya biasanya ditemuin kalau malam aja. Saya paling anti sama terbit matahari, katanya. Kita gak pernah tahu ya kenapa dia memilih hidup seperti itu. So, untuk kita, khususnya untuk gue, maybe harus memperbanyak bersyukur karena diberikan lingkungan yang baik. Tapi bisa jadi dia juga punya banyak banget kebaikan yang tersembunyi gitu. And the last one, but not least gitu ya, cerita suami istri yang gue temuin waktu itu. Mereka mau nyetak stiker kalau gak salah waktu itu. Jadi gue kayak ngeliat keseruan mereka mempermasalahkan hal-hal kecil. Suami sama istrinya sama-sama keras kepala gitu. Gak usah ribet-ribet, kata suaminya. Ini loh bla 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 bla, kata istrinya gak mau kalah. Dua-duanya sama-sama jutek. Dan gue bertanya-tanya, kok bisa mereka hidup bersama dengan segala perbedaan yang ada. Dan gue salut sih, walaupun gitu tapi mereka bisa bertahan. Sampai gue rasa mereka udah umur 50 tahunan ke atas sekarang. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah, cerita-cerita lain yang gue temuin di sana.